Yakin mau turun di sini, Mbak? Iya, terima kasih. Halo Ren, aku udah sampai nih. Iya, rumahnya persis seperti foto yang dikirim kok. Aku tahu ini mendadak, tapi ini kesempatan besar. Bayarannya sangat bagus dan aku butuh klien baru setelah kau tahulah. Iya, cuma 3 hari kok. Aku harus membenahi pembukuan bisnis catering mereka. Ya, sepertinya mereka orang berada. Sudah dulu ya. Nanti aku hubungi lagi. Mbak Diana, akhirnya datang juga. Kami sudah menunggu-nunggu. Selamat sore, Bu Wirawan. Maaf kalau saya terlambat. Tidak sama sekali. Tono, tolong bawakan koper Mbak Diana ke kamar tamu ya. Baik. Mari, silahkan masuk. Ini putra bungsu kami, Dimas. Halo Mbak Diana, selamat datang. Dan ini suami saya, Pak Wirawan. Maaf, suami saya sedang kurang sehat. Tapi beliau sangat bersemangat mendengar Mbak akan membantu bisnis kami. Selamat sore, Pak Wirawan. Saya Diana. Bisnis catering kami berkembang sangat pesat belakangan ini. Kami melayani banyak pejabat dan politisi sekarang. Tahu sendiri, pembukuan jadi makin rumit. Saya dengar dari referensi klien saya. Catering Wirawan sangat terkenal dan masakannya yang istimewa. Resep keluarga, turun-temurun. Ada rahasia khusus di dalamnya. Ini Mbak Rati, asisten rumah tangga kami. Sudah seperti keluarga sendiri. Ini kamar yang akan Mbak Diana tempati. Kamar mandinya di dalam. Semoga nyaman. Terima kasih banyak, Bu. Ini sangat nyaman kok. Ada beberapa aturan rumah yang perlu Mbak tahu. Pertama, tolong jangan keluar kamar setelah jam 12 malam. Kedua, ruang kerja suami saya di ujung lorong adalah area pribadi. Dan yang terakhir, selalu kunci pintu kamar Mbak dari dalam saat tidur. Di rumah ini ada hantu, Bu. Rumah tua selalu punya banyak kenangan, Mbak Diana. Keluarga yang besar ya, Bu. Sudah lama sekali foto itu. Mbak pasti lelah setelah perjalanan. Istirahatlah dulu. Makan malam jam 7 ya. Omset sangat tinggi. Tapi pengeluaran operasional tidak sebanding. Maaf mengagetkan, Mbak. Ibu menyuruh saya membawakan ini. Oh, iya. Terima kasih, Dimas. Tadi saya seperti mendengar
suara dari dinding. Hah? Oh, rumah tua, Mbak. Pipa air suka berisik. Iya. Saya lihat di dokumen, bisnis keluarga sangat berkembang dalam 5 tahun terakhir. Iya, bisnis kami mendapat berkah. Dimas sendiri terlibat di bisnis. Saya lebih banyak membantu di rumah, menjaga ayah. Di foto di kamar tamu, saya lihat ada 4 anak. Saya harus membantu ibu di dapur. Permisi, Mbak. Ini semua menu andalan catering kami, Mbak Diana. Silahkan dicicipi. Luar biasa lezatnya, Bu. Pantas bisnis ibu sukses. Bisnis kami dimulai sangat sederhana, dari dapur kecil di belakang sana. Tapi kami punya, resep rahasia yang membuat orang ketagihan. Kalau boleh tahu, apa rahasianya, Bu? Dalam bisnis, ada hal-hal yang harus dikorbankan untuk kesuksesan, Mbak. Keluarga kami memahami betul prinsip itu. Pengorbanan yang terlalu besar. Dimas, tolong ambilkan saus di dapur. Anak itu kadang suka bicara aneh-aneh. Bagaimana progres pembukuannya, Mbak? Ada beberapa hal yang menarik. Saya butuh melihat pembukuan dari tahun ke tahun sebelumnya untuk perbandingan. Tentu saja, semua arsip ada di ruang kerja. Tapi ingat, ruang kerja suami saya tetap area terlarang ya. Pergi sebelum terlambat. Pengeluaran operasional tidak masuk akal. Dari mana datangnya pendapatan tambahan ini? Apa ini? Mbak Diana, apa yang Mbak lakukan di sini? Dimas, ada yang tidak beres dengan pembukuan bisnis kalian. Pengeluaran dan pendapatan tidak masuk akal. Dan buku ini semacam pembukuan lain kan? Mbak harus menaruh buku itu kembali. Sekarang. Tidak. Sebelum kau jelaskan. Apa yang sebenarnya terjadi, Dimas? Kenapa ada 2 pembukuan? Dalam bisnis, selalu ada pembukuan ganda. Yang satu untuk dunia. Yang satu lagi untuk bayaran yang sebenarnya. Bayaran? Bayaran apa? Taruh buku itu kembali. Cepat. Di sini rupanya kalian. Maaf, Bu. Saya mencari Dimas untuk menanyakan beberapa hal tentang pembukuan. Di ruang terlarang. Saya yang membawa Mbak Diana kemari, Bu. Untuk menunjukkan foto-foto lama bisnis kita. Begitu rupanya. Kebetulan sekali,
Malam ini kami akan mengadakan syukuran kecil-kecilan untuk kesuksesan bisnis. Mbak Diana harus ikut hadir ya, sebagai akuntan kami sekarang. Syukuran. Iya, semacam ritual keluarga untuk mengucap syukur dan memperbaharui komitmen kami. Nah, sekarang sebaiknya kita kembali bekerja. Dimas, bantu di dapur ya. Ini bukan sekedar pembukuan biasa. Ya Tuhan. Anak-anaknya. Mbak Diana, syukuran akan dimulai 1 jam lagi. Tolong kenakan baju putih yang sudah kami siapkan di lemari ya. Baik, Bu. Saya akan segera bersiap. Mbak Diana, silahkan bergabung dalam lingkaran kami. Kita berkumpul malam ini untuk mengucap syukur atas 5 tahun kesuksesan bisnis kita dan untuk memperbarui perjanjian. Malam ini sudah waktunya pembayaran. Apa-apaan ini? Ini pesugihan, Mbak. Bisnis kami sukses karena perjanjian 25 tahun lalu. Setiap 5 tahun harus ada tumbal. Dimas, Buku hitam itu mencatat semua pembayaran. 3 kakak saya sudah mencari tumbal. Sekarang giliranmu, Mbak. kau pikir kenapa kami memanggilmu kemari untuk pekerjaan sepele yang bisa dilakukan siapapun? Kalian gila. Apa yang kalian lakukan pada anak-anak kalian sendiri? Keberhasilan selalu meminta harga. Keluarga kami memilih membayarnya dengan darah. Pembukuan harus seimbang. 1 nyawa untuk 5 tahun kesuksesan. Dan kau? Kenapa kau masih hidup? Aku dilindungi sebagai penerus bisnis. Aku harus hidup dengan beban ini. Melihat saudara-saudaraku dikorbankan satu persatu. Dimas, ini sudah takdirmu sebagai penerus. Jangan mengecewakan keluarga. Dimas, tolong. Kalian tidak bisa melakukan ini. Orang-orang akan mencariku. Kau pikir kematian adalah akhir? Tidak. Dalam bisnis kami, kematian hanyalah perpanjangan dari kredit. Dimas, kenapa kamu? Aku tidak sengaja, Bu. Cepat bersihkan. Kita harus merayakan momen ini dengan sempurna. Baik, Bu. Dimas, Iya, Bu. setelah selesai, langsung kembali ke sini. Baik, Bu. Aku mengerti. Ini kesempatanku. Kau sama saja dengan mereka. Aku akan segera mengakhiri ini semua. Aku sudah tidak kuat. Kau menyelamatkanku. Aku tahu cara mengakhiri siklus ini. Selama ini, aku mencari tahu. Apa yang akan kau lakukan? Satu-satunya cara mengakhiri perjanjian ini
adalah dengan pengorbanan sukarela dan menghancurkan pembukuan ini. Maafkan aku, Mbak Diana. Lari dan keluarlah lewat pintu belakang. Pergilah. Ini satu-satunya cara. Diana, kamu nggak apa-apa kan? Aku dengar tempat kamu bekerja kebakaran. Jadi aku langsung ke sini. Aku tidak apa-apa. Tapi aku hampir mati di sana.